Kelompok pemuda berlarian ketika melihat petugas datang ke tempat nongkrong di bahu jalan. Bocah 10 tahun di Kabupaten Kutai Barat ditinggal kedua orang tuanya akibat COVID-19. Via Valen ditemani keluarganya mengikuti vaksinasi COVID-19 di Graha MNC Surabaya. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan iNews Siang bersama saya Wilson Purba. Selain 3 informasi utama tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya selama 90 menit ke depan. Dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Bernadetta Ginting. Selamat siang Deta, informasi apa yang akan kita sampaikan ke pemirsa di hari ini? Selamat siang Wilson dan selamat siang juga pemirsa. Hari ini kita memiliki informasi terkait dengan pemerintah yang akan memberikan bantuan subsidi upah kepada pekerja sebesar Rp500.000 per bulan selama 2 bulan mendatang. Jadi pekerja akan menerima 1 juta. Namun subsidi ini tidak bisa diterima oleh seluruh pekerja, hanya sektor tertentu dan wilayah tertentu saja. Nanti kita akan mengulasnya dengan informasi lain yang kami hadirkan dari sejumlah daerah di Indonesia. Pemirsa, inilah News Siang selengkapnya. Kita awali informasi siang hari ini dari razia protokol kesehatan di Tangerang, Banten yang membuat remaja berlarian keluar lapangan futsal. Remaja ini takut dihukum karena tidak mengikuti aturan PPKM level 3. Para remaja ini berlarian keluar lapangan futsal, naik motor dan tancap gas keluar lingkungan futsal di Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Banten. Pemuda berlarian karena takut dihukum petugas yang sedang razia penerapan protokol kesehatan. Remaja yang masih berada di tempat futsal pun ditegur petugas karena tidak menggunakan masker. Petugas juga menegur pengelola karena melanggar aturan operasional PPKM level 3. Kami mendatangi pengelola, kasih arahan yang serius dan tepat. Alhamdulillah pengelola menuruti apa yang kami sampaikan. Dan alhamdulillah langsung saya bubarkan tadi para pemain futsal, banyak yang berlarian dan banyak yang ketakutan. Razia dilanjutkan dengan menertibkan pedagang yang beroperasi melewati batas jam operasional aturan PPKM. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani iNews melaporkan. Pemirsa, di Makassar, Sulawesi Selatan, petugas juga membubarkan warga, pedagang kaki lima, dan pemain judi. Pembubaran dilakukan untuk menerapkan aturan PPKM sehingga angka COVID-19 bisa menurun. Kelompok pemuda ini berlarian ketika melihat petugas datang ke tempat nongkrong di bahu jalan. Petugas pun meminta tempat usaha yang ada di kaki lima untuk ditutup. Razia penerapan aturan PPKM ini dilakukan di Makassar, Sulawesi Selatan. Selain menertibkan pedagang kaki lima, petugas juga membubarkan pengunjung kafe di Jalan Borong Raya. Petugas dan pengelola kafe sempat berdebat. Pengelola mengaku bahwa kafenya sudah tutup dan tidak melanggar aturan. Jadi tadi yang menolak itu bahwa memang dia begitulah para pelaku usaha banyak alasannya bahwa tidak membuka usahanya. Padahal yang kita dapat itu kan otomatis ada orang di dalam. Nah, itulah yang kami tindaki. Seandainya kalau memang tutup, itu kan tidak terbuka. Mana bisa kita masuk kalau dia pintunya tertutup. Petugas juga membubarkan kelompok pemuda yang bermain judi. Polisi pun mengamankan sekelompok pemuda dan uang tunai dan juga kartu remi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Razia akan terus digelar pemerintah Kota Makassar, tujuannya untuk mengurangi resiko penyebaran COVID-19. Masyarakat diharapkan mematuhi aturan yang berlaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, iNews melaporkan. Seorang pria Parubaya di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat terluka dianiaya sekelompok remaja. Pelaku tidak terima korban membubarkan permainan sepak bola di jalanan.
Para remaja yang tengah bermain sepak bola hingga tengah malam di Johar Baru, Jakarta Pusat dihentikan seorang pria. Dalam rekaman video CCTV, pria yang membubarkan para remaja dengan sebatang sapu terlibat keributan dan baku hantam. Bahkan aksi penyerangan secara bertubi-tubi membuat pria Parubaya tak sadarkan diri. Korban yang diketahui bernama Nur Hamid mengaku merasa terganggu dengan kebisingan anak-anak yang bermain sepak bola persis di samping rumahnya. Namun dirinya tak menyangka jika salah seorang remaja yang merupakan anak tetangganya sendiri berani melakukan perlawanan fisik. Ya dari ini awalnya sih anak-anak main bola. Saya larain, saya suruh pergi maksudnya itu masih ini ya satu. Yang main bola itu pergi, yang itu masih nongkrong-nongkrong itu saya suruh pulang sekalian, ataunya malah lawan. Terus saya ditonjokin di itu karena ngomong jorok, saya gini itu kamu kurang ajar ngomongnya kok, kurang ajar. Malah saya langsung ditendang, langsung ditonjokin sampai jatuh. Berbekal rekaman kamera pengawas serta hasil bukti visum dari rumah sakit, korban pun telah melaporkan kasus penganiayaan ke Polsek Johar Baru. Meski pelaku masih berusia belasan tahun, namun korban berharap aksi penganiayaan ini dapat berlanjut ke persidangan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, tawuran antar dua geng motor menyebabkan seorang remaja dalam kondisi koma di Rumah Sakit Sumber Waras Cirebon, Jawa Barat. Polisi menangkap 9 remaja anggota geng motor yang diduga terlibat dalam perkelahian. Deden Zakaria, remaja asal Desa Beringin, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dalam kondisi kritis di Rumah Sakit Sumber Waras Cirebon. Ia mengalami luka bacok di bagian dada hingga menembus ke paru-paru, 3 jari putus, dan luka senjata tajam di bagian tubuh lainnya. Peristiwa berawal saat korban yang anggota geng motor melintas di kawasan Arjawinangun dan bertemu belasan anggota geng motor lain. Sempat terjadi kejar-kejaran antara korban dan anggota geng motor lawan hingga akhirnya korban terjatuh dan dikeroyok dengan senjata tajam. Polisi telah menangkap 9 orang, 5 diantaranya masih di bawah umur. Mereka diduga terlibat dalam aksi kekerasan dengan senjata tajam tersebut. Ada geng motor ekstasi yang sedang konvoi 3 motor melintas salah satu kecamatan tersebut yang sedang ada konvoi geng motor Moonraker, di mana salah satu geng motor ekstasi dengan Moonraker ini berselisih. Akhirnya dia kejar-kejaran dan salah satu dari geng motor ekstasi ini terjatuh dan akhirnya geng motor Moonraker itu semuanya turun dari motor yang ada 12 motor jumlahnya pada saat itu. Salah satunya membacok paru-paru bagian korban dengan celurit ini. Para pelaku kini terancam hukuman hingga 9 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria tewas di tangan sepupu, tante hingga kakeknya sendiri di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku terlibat cekcok dengan anggota keluarganya hingga menyebabkan korban dikeroyok. Tim gabungan dari Resmo Polda Sulawesi Selatan, Jatan Ras Polrestabes Makassar, dan Opsnal Polsek Makassar langsung membekuk 4 orang pelaku pembunuhan. Keempat pelaku merupakan keluarga korban, yakni sepupu, tante, dan kakeknya. Selain membekuk pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa parang dan tombak yang telah disembunyikan dan dibuang di sebuah kanal usai mereka beraksi. Kejadian ini berawal dari korban yang dalam pengaruh minuman keras dan terlibat cekcok dengan salah satu pelaku, yaitu sepupunya. Korban sempat mendatangi rumah pelaku dan kemudian terlibat cekcok dengan anggota keluarga lainnya. Saat bertengkar dengan tantenya, kakek korban langsung menusuk korban dengan tombak dan memukulnya dengan balok kayu. Dari hasil penyelidikan diketahui jika jauh hari sebelum kejadian tersebut, korban dengan pelaku memang kerap terlibat cekcok meskipun memiliki hubungan keluarga erat. Ini yang sementara kami dalami, namun dari hasil pemeriksaan sementara bahwa korban
pada saat kejadian dalam pengaruh minuman keras. Kemudian sebelumnya juga pernah menganiaya adik daripada si korban ini. Nah, ini diketahui oleh pelaku yang merupakan sepupu dari adik daripada si korban ini, hingga mereka tidak senang atau bertengkar terhadap si korban ini. Akibat perbuatannya, keempat tersangka terancam pasal berlapis dengan ancaman pidana penjara 20 tahun. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pelaku pencurian dengan kekerasan ditangkap polisi. Keduanya merampas harta korban dengan modus investasi dengan keuntungan 1 miliar rupiah. Siti Khalifah dan Agus Sentoso ditangkap tim Resmo Polrestabes Semarang. Keduanya ditangkap dengan dugaan pencurian dengan kekerasan. Tindakan pidana dilakukan dengan modus investasi jual beli telepon seluler. Korban diiming-imingi keuntungan hingga 1 miliar rupiah. Apa? Investasi. Investasi senilai 1 miliar. Mbak menyanggupi? Iya. Ada uangnya? Enggak ada. Kok bisa menyanggupi kalau nggak ada uang? Berarti niat itu muncul? Iya. Niat apa? Mengambil HP. Berpura-pura menjanjikan atau memang mau mengambil HP. Investasi ini hanyalah kedok pelaku untuk mengambil harta korban. Di homestay yang disewa pelaku di kawasan Palebon, Semarang Timur, tersangka mengancam korban dengan linggis. Pelaku menutup mata dan mengikat korban, lalu menguras ATM serta merampas kendaraan, kemudian kedua korban diturunkan di tempat yang sepi. 2 jam berada di dalam lokasi hutan ya. Kemudian tidak lama merasa sudah aman, 2 orang korban ini keluar ke pinggir jalan dan sempat meminta tolong kepada pengguna jalan yang pada saat itu lewat. Karena mungkin antara pengguna juga takut, jadi korban ini jalan kaki melaporkan ke Polsek Tembalang. Polisi membekuk kedua pelaku saat kabur ke Madiun, Jawa Timur, sementara mobil korban ditemukan polisi di Kabupaten Demak. Polisi masih memburu 2 pelaku lain yang masih buron, namun identitasnya sudah diketahui. Tersangka dijerat pasal 365 KUHP tentang perampokan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Seorang bocah kelas 3 SD menjadi korban penjambretan. Telepon genggamnya dijambret saat dia belajar online. Aksi jambret dengan sepeda motor ini terekam CCTV. Keduanya menjambret handphone seorang bocah kelas 3 SD yang sedang belajar online di depan gerbang rumahnya. Korban jambret Andika Syahputra sengaja belajar di depan rumahnya untuk mendapatkan jaringan internet milik tetangganya. Pindah dia ke sini, kira-kira nggak ada lah setengah jam. Datanglah orang dari sana, 2 orang naik kereta, pakai baju putih yang di belakang kalau nggak salah. Turun dia, udah disambarkannya, lari dia langsung, nggak ada orang, nggak ada kereta, sepi. Itu yang satu sempat turun atau gimana, Bu? Turun ya? Yang di belakang. Warga mengatakan penjambretan baru pertama kali terjadi di lokasi. Video pun menjadi laporan warga ke pihak kepolisian. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Seorang pria berusia 56 tahun di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah ditangkap polisi lantaran menganiaya dan akan memperkosa nenek bisu tetangganya sendiri. Beruntung nenek tersebut melawan meski sempat dianiaya pelaku. Petugas Satreskrim Polres Pulang Pisau, Kalimantan Tengah menangkap seorang pria berinisial NG di tempat persembunyiannya. Pria berusia 56 tahun ini ditangkap atas laporan korban seorang nenek tunawicara yang tidak lain adalah tetangganya sendiri yang nyaris menjadi korban pemerkosaan oleh pelaku. Percobaan pemerkosaan terhadap korban terjadi pada tanggal 20 Juli lalu saat pelaku tengah melihat ternak di belakang rumahnya. Namun korban melawan hingga akhirnya pelaku memukul mata korban dan kabur meninggalkan lokasi.
Pelaku mendekati dan mendorong pintu itu terbuka dan pelaku masuk, dan pada saat pelaku masuk ke dalam rumah melihat korban sedang tertidur. Kemudian timbul niat pelaku melakukan pemerkosaan, namun terjadi perlawanan oleh korban yang tersadar, dan sehingga pelaku melakukan penganiayaan, yaitu pemukulan pada wajah korban sehingga menimbulkan wajah korban bengkak. Pelaku beserta barang bukti kini diamankan di Polres Pulang Pisau. Pelaku dijerat pasal percobaan pemerkosaan dan pasal penganiayaan dengan ancaman di atas 10 tahun penjara. Dari Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan. Pemirsa, warga serta orang tua santri dan korban menggeruduk pemilik pondok pesantren di Lebak, Banten. Mereka meminta pihak berwajib untuk menahan pemilik pondok atas dugaan perbuatan cabul terhadap beberapa orang santriwati. Puluhan warga, orang tua santriwati dan korban pencabulan mendatangi pondok pesantren Miftahul Huda di Desa Cimangan, Rakas Bitung, Lebak, Banten. Mereka menuntut pimpinan ponpes untuk segera ditangkap dan diadili. Suasana sempat memanas di saat SU, sang pemimpin pondok pesantren, tak mengakui tuduhan santriwati. Kuat dugaan lebih dari 4 santriwati mengalami perlakuan tidak senonoh oleh sang pemilik ponpes. Rata-rata korban menyebut SU sering masuk ke kamar mereka dan melakukan tindakan asusila. Korban telah melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib dan berharap pihak kepolisian bisa mengungkapnya agar SU dihukum sesuai perbuatannya. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Polisi bekuk bandar sabu yang diduga merupakan sindikat jaringan internasional. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sabu seberat 1 kg yang berasal dari Afrika Selatan. Pemirsa, ADM dibekuk Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat di kantor jasa pengiriman barang di Jakarta. Saat dibongkar, polisi menemukan sabu seberat 1 kg yang berasal dari Afrika Selatan yang disembunyikan di dalam tas map yang telah dimodifikasi. Setelah itu, polisi kembali melakukan penggeledahan di kamar kos pelaku dan menemukan 28 paket sabu siap jual. Diduga ADM merupakan bagian dari sindikat narkotika internasional. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Barat. Cuma itu aja? Iya, Pak. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Calon penumpang pesawat mengamuk kepada petugas validasi di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten karena ditolak terbang. Calon penumpang ini dilarang terbang karena tidak membawa STRP. Baru katanya, orang dari luar negeri semuanya yang habis kuarantain lolos semuanya, lolos. Ini biar follower saya yang banyak, semuanya biar nonton semua. Saya posting sekarang di YouTube, semuanya saya posting ya. Ini orang dari luar negeri semua lolos, nggak ada surat pengantar, surat kerja nggak perlu. Kita yang orang Indonesia dipersulit. Gunanya vaksin buat apa? Gunanya vaksin buat apa? Dalam video amatir yang direkam calon penumpang tujuan Bali, ia memarahi petugas validasi Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten karena ditolak terbang. Dirinya protes karena persyaratan penerbangan yang dimiliki dianggap tidak lengkap oleh petugas. Petugas menolaknya terbang karena tidak membawa STRP atau surat tanda registrasi pekerja. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Soekarno-Hatta mengatakan tidak ada perlakuan istimewa bagi warga negara asing yang akan terbang karena semuanya telah melalui proses karantina. Jadi sebenarnya permasalahannya ini bukan dari kami sebenarnya, karena PCR-nya jelas dia katanya valid, kemudian bukti validasi ada, tinggal bahwa bukti bahwa dia di esensial kritikal atau keadaan yang mendesak, gitu ya. Dari luar negeri, mereka kan sudah sekarang 8 hari di karantina, kemudian sudah 2 kali dilakukan pemeriksaan swab, ya, dan kemudian dia ingin balik ke kampungnya. Jadi kita tidak mungkin untuk dia tidak boleh berangkat, karena dia akan kembali ke kampungnya dan dia sudah menyatakan aman karena sudah melakukan karantina ya selama 8 hari serta pemeriksaan swab PCR 2 kali.
Sejak perpanjangan PPKM, petugas bandara hanya memperbolehkan penumpang esensial dan kritikal, disertai bukti vaksinasi dan STRP yang bisa berpergian dengan pesawat terbang. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Tim pemulasaran resah dengan maraknya perampasan jenazah COVID-19 saat proses pemakaman. Informasi selengkapnya usai jeda bersama Wilson Burbah.